Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami berharap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan mengalami berkat dari Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, hari biasa pekan kelima masa Paskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Karangan Yohanes bab 14 ayat 27 sampai ayat 31a dengan tema Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal ini terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Ibu Hana, itulah namanya, divonis dokter mengalami penyakit kanker stadium 4. Secara medis diperhitungkan hidup Ibu Hana tinggal beberapa waktu lagi. Hati Ibu Hana sangat sedih karena akan meninggalkan suami dan anak semata wayangnya. Ibu Hana tidak mau sepeninggalnya nanti anaknya akan terus menangis, bersedih dan menderita. Maka Ibu Hana memutuskan untuk tidak mau berobat agar uang pengobatannya nanti dapat digunakan untuk biaya sekolah anaknya. Setelah Ibu Hana tahu kalau ia akan pergi selamanya, ia mulai berubah dan tidak lagi memperhatikan anaknya. Pagi hari ia tidak lagi membangunkan anaknya, dan ketika anaknya terlambat bangun, ia langsung memarahinya. Sarapan tidak lagi disiapkan. Biasanya anaknya selalu diberangkatkan kalau pergi ke sekolah. Sekarang tidak lagi. Walaupun ia memperhatikan anaknya dari jauh dengan hati yang sedih. Semua dia lakukan supaya anaknya membencinya sehingga tidak terlalu berat bagi anaknya nanti. Jika ia pergi, akhirnya lama-kelamaan anaknya semakin membenci Ibu Hana. Bahkan ia tidak mau lagi menyapa ibunya. Ketika Ibu Hana meninggal, anaknya tidak bersedih sama sekali. Di hatinya yang ada adalah kebencian. Dan ketika ayahnya menikah lagi, ia tidak sulit menerima ibu sambungnya. Setelah dewasa dan mau melanjutkan sekolahnya, orang tuanya mengalami kesulitan keuangan. Maka ayahnya memberikan satu kotak kecil yang dititipkan oleh ibunya sebelum ibunya meninggal. Ia membuka kotak itu dan melihat isinya. Di dalam kotak itu ada uang dan surat dari ibunya. Ia membaca surat itu dan di dalam surat itu dituliskan demikian. Anakku, penyakit ibu tidak bisa disembuhkan lagi dan ibu akan meninggalkanmu selamanya. Ibu sangat mencintaimu dan ibu tidak mau engkau bersedih, kehilangan dan menderita saat ibu pergi. Maka ibu sengaja membuat kamu membenci ibu, agar kamu tidak bersedih kalau ibu
Dan jika nanti ayahmu menikah lagi, kamu dapat menerima ibu sambungmu dengan baik. Ibunya juga berpesan, ini uang pengobatan ibu yang tidak ibu gunakan. Gunakanlah demi untuk masa depanmu yang lebih baik. Setelah membaca surat ibunya, anak itu menangis dan menyadari betapa besar kasih sang ibu kepadanya. Ibunya tidak mau ia bersedih, tetapi tetap dapat bersukacita walau ia sudah tiada. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengar dikisahkan bagaimana kesan perpisahan Yesus dan para murid semakin terasa kuat ketika Yesus menyampaikan salam damai kepada para murid. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Inilah warisan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid sebelum Yesus meninggalkan mereka. Damai sejahtera yang diwariskan oleh Yesus tidak punya kaitan dengan selesainya perang atau tidak adanya perang. Terbebasnya orang dari tekanan dan penindasan, hidup tanpa kecemasan, hidup tanpa konflik dan kekerasan. Tetapi damai sejahtera yang diberikan Yesus berkaitan dengan kedatangan Roh Kudus yang akan menyertai para murid. Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong, penghibur, memberi kekuatan, memberi semangat bagi mereka. Saudara-saudari, apa yang mendorong Yesus untuk memberikan damai sejahtera kepada para muridnya? Yesus memberikan damai sejahtera kepada para muridnya karena Yesus sungguh mengenal bagaimana para muridnya. Dan Yesus sadar bahwa para muridnya sangat gelisah dan gentar karena ia akan pergi meninggalkan mereka. Maka damai Yesus tinggalkan agar hati para murid tidak gelisah dan gentar menghadapi kepergian Yesus dan juga menghadapi tantangan kesulitan yang akan terjadi setelah kepergian Yesus. Maka Yesus menguatkan hati para murid dengan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus juga berjanji, aku pergi tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Para murid harus bersukacita karena Yesus pergi kepada Bapa yang lebih besar daripada dia. Saudara-saudari, warisan yang diberikan Yesus kepada para muridnya sebelum ia meninggalkan dunia ini bukanlah warisan harta duniawi berupa kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain. Tetapi warisan yang diberikan oleh Yesus adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan dunia, yaitu damai sejahtera. Kedamaian ada di dalam kesatuan Yesus dan para muridnya yang terbangun karena kehadiran Roh Kudus. Dalam kesatuan dengan Yesus, para murid memiliki kedamaian. Damai adalah suatu keadaan hati yang tenang, tidak gelisah, tidak gentar, tidak takut dan khawatir akan keadaan buruk yang mungkin akan terjadi dalam hidup. Damai yang diberikan Yesus adalah suatu kedamaian hati yang berasal dari keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya. Saudara-saudari, dengan demikian jelas bagi kita bahwa damai sejahtera dapat kita peroleh ketika kita memiliki kesatuan dengannya. Ketika kita mau melaksanakan perintahnya, ketika kita melibatkan dan mengikut sertakan Dia dalam setiap langkah hidup kita. Persoalan, tantangan, masalah
kesulitan akan tetap ada, akan tetap kita hadapi. Bahkan terkadang masalah yang satu belum selesai, sudah muncul lagi masalah yang lain. Jika dalam situasi demikian kita berjuang sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita akan lemah. Kita tak berdaya, bahkan bisa membuat kita menjadi stres. Tetapi ketika kita bersatu dengannya, meletakkan semua persoalan, kesulitan, masalah kita di tangannya, maka hati kita akan tetap tentram, karena memiliki damai yang bersumber darinya. Saudara-saudari, dalam realita hidup sering terjadi situasi sekitar kita merampas ketenangan dan kedamaian dalam diri kita. Kata-kata orang yang kurang menyenangkan yang telah melukai hati kita selalu terngiang di telinga dan terus kita ingat-ingat, akhirnya merampas kedamaian hati kita. Tindakan perbuatan orang yang menjengkelkan, yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, telah merampas kedamaian hati kita. Situasi sekitar kita, hubungan dengan tetangga yang terkadang kurang baik, telah merampas kedamaian hati kita. Situasi dalam keluarga, sikap suami yang kurang peduli, sikap istri yang mungkin agak cerewet, sikap anak-anak yang tidak bisa diatur, merampas kedamaian dalam hati kita. Ketika hal itu terjadi, ingatlah kata-kata peneguhan dari Yesus ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka jangan kita biarkan keadaan sekeliling kita mengatur atau menentukan rasa bahagia kita. Jangan biarkan keadaan sekitar mengambil rasa damai di hati kita. Saudara-saudari, damainya sudah diberikan kepada kita, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Maka mari kita memelihara damai itu dalam hati kita lewat persatuan kita dengannya, dan mari membagikan damainya kepada sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati.